Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang pertama, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema, iman yang dapat melihat yang tidak kelihatan. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 23. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4, Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 dan tanggal 16 Januari tahun 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiramu persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam berdoa kita seringkali merindukan dan berharap untuk mendengar suara Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun seringkali pula kita sulit untuk mendengarkan suara Allah Tritunggal Maha Kudus karena yang pertama, kita mungkin lebih sering mengisi doa-doa kita dengan kata-kata kita sendiri. Kita tidak memberi waktu dan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk mendengarkan apa yang Allah Tritunggal Maha Kudus ingin katakan kepada kita. Yang kedua, ketegaran atau kekerasan hati kita sendiri sehingga kita mudah untuk curiga, putus asa dan sedih, sehingga kita cenderung menjadi tertutup dengan yang lain termasuk kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan yang ketiga, mengapa kita seringkali sulit untuk mendengarkan suara Allah? Karena sukacita dan kegembiraan yang tengah kita alami terkadang bisa juga membuat kita lupa akan suara dan peringatan Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana terjadi pada orang sakit kusta dalam bacaan Injil pada hari ini, setelah ia disembuhkan oleh Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dari orang yang sakit kusta pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45, kita bisa belajar bahwa imannya lah yang membawanya datang kepada Yesus Kristus sehingga akhirnya menerima kesembuhan. Ada dua level iman, yaitu iman yang percaya ketika sudah melihat tanda atau bukti, dan iman yang dapat melihat dalam tanda petik yang tidak kelihatan. Allah Tritunggal Maha Kudus menghendaki iman yang terus mengalami pertumbuhan. Sehingga ketika kita merasa ada yang tidak bisa diharapkan lagi, Allah Tritunggal Maha Kudus justru berharap kita mampu melihat dan meyakini bahwa Ia sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Untuk bisa terus bertumbuh dalam iman, maka kita harus bersekutu dengan orang-orang yang juga mau bertumbuh dalam iman,
agar bisa saling melengkapi, membangun, dan mengingatkan. Sehingga pada akhirnya, iman kita bisa sampai pada level di mana dalam mengikuti Yesus Kristus kita menjadi sadar dan paham bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus harus menjadi yang terutama. Semoga setelah mengalami berbagai kebaikan dan kasih sayang Allah Tritunggal Maha Kudus, kita semakin bertekun untuk mendengarkan suaranya di sepanjang hari ini. Berlarilah senantiasa ke dalam pelukan Allah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Kasih, dan terimalah kehangatan, kelegaan, penghiburan, dan kesembuhan darinya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.